وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Saya buktikan kemarin pada saat ada Jumatan ya di rumah anak itu, kebetulan masjidnya sedang dibangun darurat, jamaah sholat di tempat rumah, di rumah mertua itu. Masih Jogam itu yang masih Jogam. Ya, masih Jogam, kebetulan ada gedung di rumah makannya itu. Nah, saya waktu itu sholat di seberang masjidnya. Jadi di seberang masjid rumah ini ada masjid umum ya, masjid umum. Saya di situ. Nah, pada saat itu saya memang pengen amar makruf ya. Ini belum lama kejadiannya. Masih pada saat Ramadan. Masih minggu-minggu. Ya, Ramadan kemarin. Ya, begitu mereka pada keluar, saya sengaja ke situ. Jadi saya menampakkan diri, saya tanya mereka, karena saya termasuk tuan rumah juga, jadi mereka juga agak segan begitu kan. Ini lagi ada acara apa Pak gitu kan. Dan mereka juga seperti malu mau jawab, enggak Mas gitu ya, agak sungkan juga menjawab. Akhirnya ada salah satu yang menjawab, sedang Jumatan. Masa Allah, itu kan di depan itu masjid gitu kan. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala, para penyimak Ribat Akhris Salim yang dimana saja berada, alhamdulillah rabbil alamin, pada saat ini masih diberikan kesempatan sehat walafiat, aman fi amanillah, fi barakatillah, dan tetap dalam keadaan semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun. Saya bersama ada tamu seorang milenial Jogam dulunya, milenial Jogam, dan termasuk pekerja yang keras, muda yang berhasil, alhamdulillah. Beliau datang sengaja bertamu ke saya. Insya Allah nanti akan berbagi cerita, ngobrol santai dengan beliau. Tak lain hanya untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat Anda agar terpanti, agar terbuka, sehingga bisa meraih hidayah yang sebenarnya. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Bisa nyampe sini Ustaz. Bisa sampai sini berapa jam perjalanan? Dari Cilacap sekitar 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam. Alhamdulillah. Oke, kenalan dulu. Nah. Baik. Jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Penyimak channel Ribat Akhris Salim yang dimuliakan Allah, akramanallahu wa iyyakum. Semoga kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Baik, pada kesempatan hari ini memang saya sengaja berkunjung ke channel Ribat Akhris Salim di kediaman Ustadz Ikhwan Hadi. Ya, silaturahim dan gendu-gendu rasa sesama reuni sesama mantan Islam jamaah. Mungkin sekedar perkenalan, Anan Fiska Sanjaya ya, dulu memang asalnya dari daerah sini, kemudian nggak jauh dari sini di sekitar daerah Matese, kemudian kebetulan Anan merantau untuk mencari nafkah di sebelah barat Pulau Jawa, berbatasan dengan Jawa Barat yaitu Cilacap ya. Seperti biasa ini sedang mudik dan kita menyempatkan waktu berkunjung ke kediaman Ustadz untuk silaturahim lebaran dan mungkin nanti sekedar ngobrol-ngobrol pengalaman tentang hijrah ya. Awal anak hijrah itu namamu. Oh ya, namanya Fiska Sanjaya. Ustadz tadi sudah disampaikan. Kemudian domisili juga sekitar sini ya. Kemudian mertua juga di sini juga. Ana masuk Jogam itu sejak lahir. Jadi usia 0 sampai hijrah tahun 2018 atau 2018-an ya.
Iya, iya. Ya, itu jadi 34 atau 34 tahun ya. 34 tahun dalam Islam jamaah. Ya, memang dulu orang tua berarti sudah sama. ya, jadi menerima Islam jamaah ini seperti agama warisan. Oh, jadi iya. ya seperti agama warisan, kemudian sempat di fase-fase tertentu di SMA itu sempat gundah gulana karena kok Islamnya berbeda dengan yang lain. Ya, akhirnya saya cari literatur di Gramedia di mana itu kita melihat di situ bagaimananya tentang bukunya Ustadz Bambang Irawan itu kan, yang isinya memfitnah, memprovokasi, menyatakan bahwa itu aliran sesat. Tapi pada saat itu keyakinan tidak bergeming, Ustadz. Karena masih kuat. Iya, masih kuat. Ya, ini fitnah semua ini. Walaupun di situ ternyata di bukunya kalau kita menyimak itu di bawahnya itu kejadian tahun berapa di desa mana itu ada semua. Jadi seperti apa konkret nyata begitu ya. Tapi kita kan masih kuat. Masih kuat dan ini fitnah ini ya. Kita kan seperti orang yang tubalil gurubak yang asing yang ini yang pilihan Allah nah seperti itu. Itulah keyakinan kita karena kita terdoktrin terus di dalam Jukam. Kemudian awal hijrah itu sebenarnya cukup remeh, Ustaz. Itu remeh, ya. Ya, karena saya bukan berasal dari kalangan ustadz maupun mubalek. Bukan, ya. Milenial. Jadi milenial. Ya, jadi kalangan jamaah biasa memang dulu ada bukan pengurus ketua remaja desa waktu itu termasuk. Terus awalnya karena gelombang hijrah yang dipelopori dengan 3 ustadz kita, 3 masyayikh kita, saya awal hijrah itu cuma berpikirnya gini, ustadz ini belajar di Mekah kok, yang dulunya kita ibaratnya kita idolakan, di Jukam kita gembor-gemborkan bahwa ada generasi penerus yang meneruskan keilmuan Jukam, menyambungkan keilmuan di Mekah, begitu kembali kok tidak dipakai. Sesederhana itu. Jadi, sederhana itu. Jadi cuman kok bisa nggak dipakai ya gitu ya? Kok bisa ya urusan Mekah yang keilmuannya mungkin sudah sampai seperti itu, sudah sampai LC dan lain sebagainya, kok masuk di kalangan kita kok tidak dipakai? Ada yang salah, Ustadz. Dan saya harus tahu ini yang salah di mana. Apakah keyakinan yang selama ini kita ibaratnya kita yakini atau mereka? Ya seperti itu. Jadi akhirnya kita cari tahu, kita cari informasi. Bahkan saya karena ini masalah agama ya, masalah agama itu masalah yang paling penting, menentukan masa depan akhirat. Jadi saya mencari tabayun ke Ustadz itu sampai cari nomor teleponnya. Sampean gitu. Saya cari nomor teleponnya, kebetulan saya dapat channel, ada beberapa teman yang punya nomor Ustadz Khalil Bustami saat itu. Iya. Jadi saya masih di dalam Jukam. Jadi begitu maklumat satu itu saya sudah ibaratnya ngaji udah jolong-jolongan sudah. Ya nyaman. Udah gak nyaman karena pikiran sudah seperti channel ini Ribat Akhis Salim. Akalnya sudah sedikit terselamatkan. Ya jadi gitu. Jadi pikirannya sudah membaur gitu ya. Sudah goyang gitu. Kemudian saya telepon Ustadz Khalil Bustami, kebetulan nyambung, beliau langsung saya melantarkan beberapa pertanyaan. Dan intinya jawaban Ustadz memang yang diajarkan guru-guru Syekh Umar Han dan Syekh Abdul Samad Abdul Dohir itu pengertian jamaah itu tidak seperti itu Ustadz. Jadi ada yang benar itu seperti ini, nanti kita luruskan, penyimpangan kita luruskan secara pelan-pelan waktu itu strateginya, dan akhirnya terpaksa harus dikeluarkan singkatnya seperti itu. Dengan latar belakang itu ya kita cari informasi terus, akhirnya saya mantap untuk hijrah dari Islam jamaah, dan itu sekarang saya sudah merasa sangat plong, Ustaz. Sangat plong sekali, ternyata ikhwah kita di luar itu sangat banyak. Jadi saya pesan ini terhadap penyimak Ribat Akhis Salim ya, jangan ragu kalau antum masih istilahnya bunglon, masih ragu-ragu, masih ada perasaan yang mengganjal. Ana juga seperti itu waktu itu, karena saya membulatkan diri, membulatkan tekad bahwa ini urusan agama, ini tidak main-main, apapun resikonya harus ditempuh ya untuk mencapai kebenaran. Nah itu intinya seperti itu. Saya tidak mau mempertaruhkan agama saya, akidah saya demi. Tapi yang gini. Beberapa kawan itu kan menyikapi Jukam itu kan dalam artian masih sebagian tersangkut syubhat. Nah, antum itu termasuk
apakah hanya mengatakan oh di Jukam itu ada kesalahan tapi yang pasti ini masih jalan tunggal, apa sudah langsung plong saat itu ketika tanya Syekh Khalil itu? Iya, nah jadi memang awalnya itu di dalam Jukam itu saya masih yakin ada keraguannya itu sebelum Syekh Khalil ini sudah ada keraguan. Intinya begini, katanya ini jalan tunggal. Saya berpikirnya ini sebelum ada Ustadz kita ya. Pak Nur Hasan itu belajar di Mekah itu. Mungkin nggak Pak Nur Hasan itu belajar sendirian? Mungkin nggak di Mahat Darul Hadis itu beliau sendirian, coba. Kayak antum pikir semua. Sendirian nggak mungkin, dan privat pasti banyak teman-temannya dari negara lain, berbagai negara dari Indonesia pun banyak senior beliau. Nah ini dulu ya sebelum ada gelombang hijrah, ada ganjalan pikiran seperti itu. Tanda tanya lah. Kok sekarang Pak Nur Hasan jadi benar sendiri, yang lain salah semua? Ini dari dulu pikiran saya. Tapi waktu itu saya mensikapinya seperti ini. Berarti saya punya keyakinan di sana, di belahan negara sana itu, yang dulunya murid-muridnya atau seletingnya Pak Nur Hasan itu, kalau beliau menetapi kebenaran, ya bisa masuk surga. Nah itu jadi itu sebelum gelombang hijrah ini sudah tertanam di ana. Jadi begitu. Jadi simpel saja, para penyimak Ibadah Salim. Coba Anda pikir, ya, mungkin nggak Pak Nur Hasan menjadi benar sendiri, yang lain salah? Mungkin nggak yang disampaikan Syekh Umar Hamdan itu tidak dipahami oleh teman-temannya Pak Nur Hasan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sama. Jadi satu kelas pemahaman menjadi sama, kebenaran sama. Nggak mungkin satu menjadi Superman ya, yang lain jadi salah semua. Nah itu. Bahkan kalau kita telusuri sekarang di sahabatnya Syekh Umar Hamdan itu, yang diakui murid-muridnya itu banyak yang yang tertulis, yang ibaratnya murid favorit, yang teladan. Yang siapa-siapa saja sudah jelas itu. Malah idola kita tidak ada. Nah, itu yang malah idola kita nggak ada. Nanti merasa bangga tapi justru dicek nggak ketemu. Nggak ada itu Ustaz. Tapi ini kan ya kita nggak memungkiri nih, hijrah itu kan juga sesuatu yang berat. Itu tidak memungkiri, artinya dari keluarga, istri, bisa ada orang tua sendiri, ya artinya sudah membuka diri atau belum, artinya jenengan juga. Terus langkah apa ketika belum, itu coba diceritakan lah istilahnya. Baik Ustaz, jadi tentunya setelah saya berani atau mengambil langkah untuk berhijrah, artinya saya sudah meyakini akidah ini yang benar ya, akidah yang benar, selamat dari akidah yang dulu yang salah ya. Ya, kita harus selalu selalu menjaga keluarga kita, anfusakum wa ahlikum nar. Dengan dalil itu akhirnya saya mengajak istri, ya terutama istri ya, keluarga kecil saya dulu, anak, istri. Waktu itu istri juga belum bisa menerima, belum bisa menerima karena dia juga dari lahir juga terdoktrin seperti itu, jadi sangat susah. Nah, paling mudah itu adalah menyampaikan logika. Menyampaikan logika seperti itu. Contohnya seperti mungkin nggak Pak Nur Hasan benar sendiri dan lain sebagainya. Kemudian sesuatu yang benar itu apabila diuji, apabila ditanyakan. Saya waktu itu sempat nasihat kepada istri saya. Kenapa di dalam Jokap, di dalam Islam Jamaah ini banyak banyak pertanyaan, banyak ganjalan dan lain sebagainya. Orang luar di Islam Jamaah itu banyak yang mentakdir, banyak yang tidak setuju dan lain sebagainya. Kalau kita ini benar, justru dakwah itu harus disampaikan, dan kebenaran itu akan semakin tampak. Waktu itu yang istri saya itu membuat dia pukulan telak itu saya ibaratkan seperti ini. Kamu beli cincin di tukang emas itu, tukang emasnya bilang seperti ini, Mbak, ini cincin ini 24 karat asli, Mbak. Cuman sampean jangan nanyakan ini ke tukang sana, nanti jangan ditanyakan ke tukang emas sana. Pokoknya percaya aja lah, Mbak, ini asli 24 karat. Saya tanya kepada istri saya, kalau ada penjual seperti itu, kamu tambah yakin apa enggak? Ya enggak, ini belum tentu asli kalau cuma satu pihak kan seperti itu. Nah, seperti itu Jokam. Jadi selama ini kan kita selalu didoktrin bahwa inilah kebenaran.
tapi tidak mau atau takut untuk diverifikasi dengan yang lain, dengan yang lain ya. Kalau ini memang 24 karat, tentunya kita nggak khawatir nih 24 karat mau diuji di Sumatera, di Jawa, di Bali sama 24 karat. Di pedagang manapun juga kita berani lah. Iya, kemudian itu sudah cukup telah. Satu lagi waktu itu, kamu ibaratnya ada seorang mantri. Iya. Mantri yang ijazahnya nggak ada, mantri pedesaan itu, kamu bilang, itu Mbak ya, kamu berobat itu cukup dengan saya itu obat sudah paling manjur. Paling lengkap, paling manjur, paling murni. Itu yang sekarang, dokter itu, yang lulusan UGM, lulusan luar negeri, lulusan UI itu sudah nggak murni Mbak. Itu sudah ilmunya udah terkontaminasi. Campuran. Saya yang paling murni. Padahal ini nggak ada ijazahnya. Bisa nggak diterima seperti itu? Tidak bisa. Jadi semua itu harus ada bukti, harus teruji, harus terukur. Jadi intinya seperti itu. Kebenaran akan semakin terang. Memang kadang kita itu beramar ma'ruf itu juga kadang mainnya juga main logika. Nah. Ya, jadi kalau untuk urusan dalil karena memang jamaah Cukam ini memang 75% memang kaum awam. Walaupun pendidikannya tinggi loh ya, tinggi. Artinya tapi kan dia bukan agama yang dipelajari. Sehingga dia main logika pun insya Allah tidak terbuka. Kalau urusan dalil memang urusan balik daerah. Itu memang dia perang dengan dalil, tapi kalau logika itu insya Allah mudah diterima. Termasuk ribat itu memang saya ambil untuk sedikit main logika. Jadi kalau urusan dalil Ustaz Khalil Bustami, Ustaz Aziz, Ustaz Masud itu sudah pakarnya. Ya, tapi saat itu kemudian istri luluh ya. Ya, akhirnya masih susah dan waktu itu sudah luluh 75%. Apa yang diberatkan kata-katanya? Yang diberatkan itu masih nanti ngajinya seperti apa? Setelah ini apakah karena kebiasaan ngaji? Iya, yang selama ini kita rutin merasa diperhatikan satu sama lain. Setelah ini ngajinya di mana begitu? Nah, waktu itu saya kebetulan sudah mulai mengkaji di luar ya Ustaz ya, ikut kajian-kajian. Ternyata keilmuan itu sangat luas. Sangat luas dan pengajian itu banyak sekali. Tinggal nari awake dhewe malah kita yang enggak sempat gitu. Kita enggak sempat. Dan di pengajian online dari masaih kita yang sudah hijrah kan juga banyak sekali. Kita sampai ibaratnya sekewalahan. Jadi saya jelaskan seperti itu akhirnya bisa menerima masih 75%. Waktu itu kebetulan kita dengan posisi 75% itu kita niatkan untuk menasihati orang tua saat itu. Menasihati orang tua, kebetulan orang tua juga sempat gontai, tetapi istri saya juga karena belum 100% waktu itu sempat mau di acara perceraian. Oh, itu sempat itu juga. Sampai acara perceraian karena istri saya juga masih begitu ketemu orang tuanya ya agak sedikit goyang lagi. Terus sempat ada skenario perceraian. Kemudian sempat ada mau penculikan pada saat saya kerja di Cilacap Ustaz ya. Itu dibawa ke orang tua ke situ, kemudian mau diajak pulang. Jadi sampai doktrin orang tua itu sampai ya jangan manut semua sama suami ya gitu. Jadi bolehlah kalau urusan agama itu ibaratnya melawan suami karena merasa dia benar gitu kan. Mau pulang, alhamdulillah istri saya tidak berkenan Pak saat itu. Jadi ya skenario penculikan ini gagal dan skenario penceraian itu juga sangat sadis Ustaz. Jadi waktu begitu istri saya hijrah itu saya tanya dulu skenario perceraian itu seperti apa. Saya suruh ada skenario seolah-olah saya mengalami kekerasan rumah tangga. Jadi waktu itu saya tanya seketika itu, pernah nggak saya kekerasan rumah tangga sampai nangis sebenarnya karena memang difitnah membuat rekayasa fitnah. Sekarang antum harus sadar Islam Jamaah ini menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Iya kan? Nah, untuk mencapai tujuan. Nah, ini akhirnya dia dengan skenario memfitnah itu akhirnya dia lulus 100% Ustaz. Alhamdulillah. Jadi memang kita akui ada beberapa kawan yang sampai terjadi perceraian juga skenarionya sama. Terjadi itu tangga lah, kemudian yang laki-laki tidak bertanggung jawab lah, itu sama kasusnya sama. Kemudian sering cekcok lah, gimana padahal sebelumnya fine-fine aja nggak masalah.
dulu kan gini, saya juga pernah dengar nih, karena kan saya tetangga jenengan. Tetangga di sini tapi jenengan di sana. Katanya mau dihadirkan seorang tokoh untuk menasihati jenengan, pernah itu ya? Pernah Ustaz. Tapi antum siap ya? Sebenarnya sudah siap karena ibaratnya penyimpangan akidah itu saya sudah menguasai dan sebenarnya kita sudah cukup untuk hijrah itu sudah 100%. Jadi apapun takdir mereka itu sudah sempat kita hadapi dan kurang lebihnya mereka hanya menyampaikan fitnah-fitnah aja terhadap sama saya kawan-kawan hijrah, kawan-kawan hijrah dan lain sebagainya. Dan itu alhamdulillah sudah siap. Ini kan mertua jenengan juga orang ternama di sini, saya sebutkan lah. Di sini kan orang ternama. Di sini itu sedang banyak isu nih di daerah jenengan. Katanya itu menantunya si A itu yang ternama lah. Itu getun, Mas Fiska itu getun, mau balik lagi. Itu mau balik lagi tuh, lihat tuh. Jadi tim bersih-bersih itu kalau nasihati kawan-kawan, ada soalnya yang mau hijrah itu ada. Kemarin datang ke saya, tetangga jenengan datang itu bilang katanya, "Kok bener Mas, menantune bukae ada getun merasa gini. Saya bilang enggak bener, wong nang klubnya saya komunikasi baik. Makanya saya minta jenengan, apa benar jenengan juga ada kok ada rencana-rencana untuk bertaubat kepada Amir Gadungan. Coba nyatakan. Yang pertama ini saya sampaikan bahwa itu tuduhan yang tidak berdasar ya, tidak berdasar. Kemudian tidak ada unsur tabayun kepada anak. Kemudian sekedar fitnah lah, mungkin untuk melemahkan teman hijrah. Justru itu yang ada adalah kenyataannya sebaliknya. Saya hijrah ini sangat senang bersyukur, sekali, sangat bersyukur sekali. Jadi ibaratnya sudah tahu ya, kita yang dulunya nggak tahu tauhid, nggak tahu akidah. Antum tahu yang Islam jamaah tauhid, tahu nggak? Padahal itu kuncinya surga. Bukan jamaah, bukan, gitu kan? Akhirnya seperti itu. Kemudian kita bisa belajar banyak kitab-kitab karya masyayikh kita, ulama-ulama kita yang dulu kitab antum cuman himpunan itu belum ada apa-apanya. Dan Quran antum juga tidak pakai tafsir, tidak pakai syarah. Makna terjemahan. Maknanya sorokan yang ibaratnya asal ya, ternyata begitu kita mempelajari kaidah bahasa Arab itu jauh dari kesempurnaan. Jadi justru jenengan lebih syukur sekarang. Lebih bersyukur sekali. Saya buktikan kemarin pada saat ada Jumatan ya di rumah anak itu kebetulan masjidnya sedang dibangun darurat, jamaah sholat di tempat rumah, di rumah mertua itu. Masih Jogam itu yang masih Jogam. Ya, masih Jogam, kebetulan ada gedung di rumah makannya itu. Nah, saya waktu itu sholat di seberang masjidnya. Jadi di seberang masjid rumah ini ada masjid umum ya, masjid umum. Saya di situ. Nah, pada saat itu saya memang pengen amar ma'ruf ya. Ini belum lama kejadiannya. Masih pada saat Ramadan. Masih minggu-minggu ini. Ya, Ramadan kemarin. Kemudian begitu mereka pada keluar, saya sengaja ke situ. Jadi saya menampakkan diri, saya tanya mereka, karena saya termasuk tuan rumah juga, jadi mereka juga agak segan begitu kan. Ini lagi ada acara apa Pak gitu kan. Dan mereka juga seperti malu mau jawab, enggak Mas gitu ya, agak sungkan juga menjawab. Akhirnya ada salah satu yang menjawab, sedang Jumatan. Masya Allah itu kan di depan itu masjid gitu kan. Mengapa enggak masjid di sana gitu ya. Jadi itu sudah cukup menetralisir sebenarnya untuk isu-isu fitnah itu. Kemudian di dalam juga ada beberapa keluarga yang Jumatan di situ juga saya nasihati juga. Jadi kita ada masjid umum, jadi tidak boleh istilahnya eksklusif dan lain sebagainya. Karena salah satu poin kesesatan antum semua adalah takfir ya. Mengkafirkan semua orang nyata. Itu nyata ya? Itu nyata. Jadi di depannya ada masjid, ini mendirikan sembunyi sholat sendiri. Iya, di seberang jalan sholat Jumatan sendiri. Nah, itu nyata. Itu karena dari takfir Islam jamaah. Terakhir ini kan udah berapa menit Om? 15. 20. Oh, udah masih lama. Ini kan jenengan saya pernah lihat itu nih, lihat di YouTube. Jenengan kayaknya punya YouTube ya, walaupun subscribe-nya berapa itu kan? Ada beberapa. Kok saya kaget, ini kok ngisinya masjid barang ini. Akhirnya antum kan juga sedikit banyak
informasi tentang jokam itu ternyata juga kaum muslimin juga membutuhkan ya. Nah, apakah itu juga atas permintaan ataukah sengaja dengan memang sengaja kayak bahasane orang jokam sengaja memprovokasi ke masyarakat atau gimana? Ya. Jadi begini, jadi memang di Cilacap itu memang itu di kompleks saya, di kompleks perumahan anak itu ada masjid. Dan di kompleks itu tuh sudah terkenal dulunya saya itu Islam Jamaah. Jangankan menginjakkan masjid di kaki di masjid itu nggak pernah ya. Jadi seperti eksklusif seperti itu. Nah suatu saat anak ke sana kan. Anak ke sana kemudian takmir di situ juga heran. Ya bahkan bukan hanya di masjid di Cilacap, di depan rumah anak yang depan itu awalnya mereka heran dan penasaran, akhirnya terus bertanya secara ini, akhirnya kita dibuatkan forum. Jadi saya waktu itu ditanya kok bisa sholat di sini Mas gitu kan. Oh iya Pak, saya insya Allah ya sekarang sudah membawa ke masyarakat Islam rahmatan lil alamin. Memang dulu saya akui bahwa saya dulu anggota ini kan. Loh, iya saya sudah tahu Mas, kok bisa gitu kan. Jadi masyarakat itu ternyata penasaran karena di lingkungan dimanapun tempat kita tinggal itu ya ada saja teman-teman Islam Jamaah yang menurut mereka itu agak aneh ya, seperti eksklusivitasnya itu agak aneh sehingga membuat masyarakat itu sebenarnya penasaran ya. Ada apa, ajarannya apa, kemudian akidahnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu mereka penasaran. Oh kalau begitu bagaimana kalau Mas Sanjaya ini kita buatkan forum untuk pengajian, untuk mengedukasi jamaah di masjid ini, menyampaikan apa sih ajaran dari Islam Jamaah ini sesungguhnya, kemudian kok bisa terkesan eksklusif, dan beberapa kali mereka itu ada yang secara personal itu ada yang bermasalah juga dengan Islam Jamaah, dan akhirnya waktu itu kita dibuatkan forum pengajian beberapa kali. Waktu itu ada 4 atau 5 sesi ya. Itu memang saya sengaja dari awal sampai akhir. Itu memang belum saya upload semua Ustadz. YouTube kecil-kecilan lah. Kalau dengan TikTok masih sangat jauh. Ya, tapi kan lumayan. Ikut andil dari amar ma'ruf. Meniru dengan channel terinspirasi channel Lipat. Akhirnya kita dibuatkan forum, kita jelaskan, Masya Allah di situ semua alhamdulillah semua paham, jadi kesesatan, dan mereka semakin tahu ya kesesatan, kemudian akidah mereka dan penyimpangan mereka kita jelaskan semua. Dan saya juga minta maaf secara pribadi waktu itu kepada orang-orang kaum muslimin yang dulunya itu pernah saya batin, karena dulu itu kalau ada orang ke masjid begitu kan, alah itu apa tenglak-tengluk toh bolak-balik ke masjid tapi ya nggak diterima. Saya minta maaf satu persatu, bayangkan. Itu dah. Ya, satu persatu saya datangi, Pak. Saya sekarang saya ada yang saya dipeluk, ada yang mereka nangis, sangat terharu, mereka ibaratnya sangat senang ya karena sudah hijrah dan lain sebagainya. Jadi mereka insya Allah itu Ustadz yang disampaikan. Insya Allah udah banyak pengalaman. Oh ya, pesen kan belum ada kesan untuk kawan yang masih bunglon, untuk kawan yang sudah hijrah. Untuk ada pesan-pesan yang mau idah sedikit lebih mantap. Baik Ustaz. Ya. Jadi untuk teman-teman yang masih bunglon maupun khususnya Islam Jamaah yang masih ada di dalam, ada 3 poin kesesatan yang antum yang selama ini kita menjadikan ibroh maupun yang menjadikan kita hijrah. Yang pertama takfir itu sangat berbahaya. Jadi jamaah sangat berbahaya, ibaratnya dosanya ayyuma rajulun yaquluna li akhihi ya kafir qad ba'a alaihim akadahum. Apa kalian bisa jadi Anda menuduh orang-orang muslim yang lain padahal mereka tidak kafir, mereka tidak melakukan nawaqidul Islam, itu akan membalik kepada kalian, dan selampangan sekali di dalam Islam Jamaah. Itu bahayanya sangat luar biasa, termasuk dalam ajaran-ajaran Khawarij, di mana ajaran Khawarij ini adalah diancam menjadi anjing-anjingan anak-anak. Yang kedua adalah antum semua selama ini mengkaji Al-Quran, memaknai jamaah itu tidak pas ya.
tolong antum cari referensi coba. Kalau antum sudah nggak percaya dengan kami ini di channel Ribet sudah nggak percaya, sekarang saya arahkan antum untuk tanya. Silakan bebas. Jangan tanya ke kita lah, misalkan tanya ke mahasiswa lulusan Universitas Muhammadiyah ada, Mahat Haram ada, Ummul Qura ada, atau universitas yang lain, bebas. Lokal ini ada. Dan banyak. itu sebenarnya banyak bisa kita akses, Ustadz. Seperti misalkan Instagram dia, Facebook dia, bisa kalian DM coba, kalian messenger ya. Coba tanya pemahaman jamaah seperti itu benar apa enggak? Sesuai dengan syarah hadis dan tafsir apa enggak? Dan itu saya kira cukup fair ya bagi kami, sehingga kesannya jangan kami menjelek-jelekan terus dan lain sebagainya tanpa ada kebenaran misalkan kalian, sehingga kalian tidak yakin. Jadi dengan kalian ibaratnya itu menanyakan ke pihak ketiga yang independen, itu harusnya bisa tercerahkan semua. Yang ketiga yang perlu diwaspadai kita ini di dalam Islam jamaah itu udah arahnya ke syirku ta'ah ya Ustadz ya. Syirku ta'ah itu sangat berbahaya dan sangat besar ancamannya. Antum bayangkan, tadi saya sudah ceritakan bahwa saya disuruh cerai di pengurus Islam jamaah, padahal Allah tidak menyuruh cerai. Ya, perceraian itu juga menggoyangkan arsy-Nya Allah, artinya tidak disukai, tapi disuruh cerai. Ya, kemudian banyak sekali praktek-praktek psikotoah seperti infak persenan, itu kan tidak ada itu. Jadi selama ini di Islam jamaah itu semua ada hukumnya di Al-Quran dan hadis, tapi kalau tidak melalui Islam jamaah itu tidak bisa dikerjakan. Nah ini kan dia berarti menempatkan keimaman atau pengurus Islam jamaah dia di atas Allah Rasul. Nah ini juga udah syirku ta'ah juga ini. Jadi syirik kepada ketaatan, mengutamakan keimaman dibandingkan Allah Rasul. Seperti Ustadz Ikhwan ini memakai gamis, padahal ini pakaian yang paling disukai. Paling disukai Rasul. Nah, betapa egonya mereka melarang kita memakai gamis. Cuman alasan menyerupai yang hijrah dan lain sebagainya. Jenggot juga. Kebetulan ini sudah selama saya hijrah sudah menjalankan sunnah memakai jenggot, karena dulu di dalam Islam jamaah jangan berjenggot karena itu menyerupai orang-orang yang hijrah. Artinya itu adalah hukum Allah dan Rasul itu dikesampingkan. Nah itu yang antum perlu catat dan pelajari, monggo dipikirkan ya, seperti itu semoga menjadi jalan hijrah kita semua. Itu Ustaz. Demikian saudaraku semua, bincang-bincang luar biasa pengalaman beliau dari kaum milenial. Cokam kita namakan kaum milenial aja karena beliau juga bukan mubalek, jadi tapi akal sehat, akal warasnya jalan, juga orang terpelajar juga. Semoga tercerahkan. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.